Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan yang mulia di hari dan tempat yang mulia ini, mari kita terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita semuanya akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di ujung bulan Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin, karena bulan inilah kita masuk dalam tahun baru Hijriah. Kita akan meninggalkan tahun 1447 dan masuk dalam tahun 1448 Hijriah. Dahulu di masyarakat Arab, bahkan ketika Rasulullah masih hidup, kaum muslimin belum punya kalender, belum punya penanggalan. Dahulu orang menyebut tahun itu adalah sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah atau Amul Fil. Kenapa? Karena pada tahun itu ada peristiwa, yaitu Raja Abraha dengan mengendarai gajah, pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu disebut tahun gajah. Ada juga namanya Amul Huzni, tahun duka cita untuk Nabi, karena pada tahun itu pamannya sekaligus istrinya juga meninggal pada tahun itu. Jadi mereka memberikan nama pada tahun itu dengan nama sesuatu yang terjadi pada tahun itu. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gubernur Kufah namanya Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkirim surat kepada Khalifah Umar, bagaimana kalau Islam mempunyai kalender sendiri, mempunyai penanggalan sendiri. Sehingga Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan sahabat-sahabat senior, diajak bermusyawarah untuk menentukan tahun atau kalender Islam. Dari mana momentum untuk memulai tahun baru Hijriah? Ada beberapa usulan. Ada yang usul kita mulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada pula yang usul bagaimana kalau dimulai dari peristiwa Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan supaya tahun baru dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ada yang istimewa dari usulan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali usul bagaimana kalau tahun baru Hijriah dimulai dari hijrah, momentum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kemudian disetujui sehingga sampai hari ini tahun baru Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa hijrah Nabi dijadikan momentum kebangkitan kaum muslimin? Karena dalam peristiwa hijrah Nabi inilah perjuangan kaum muslimin, perjuangan Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya kelak akan menunjukkan kebangkitan kaum muslimin itu. Ada beberapa catatan dari para sahabat yang sangat-sangat heroik tentang hijrah Nabi ini. Pertama yaitu sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Malam itu orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambillah pendekar-pendekar dari berbagai macam suku. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Nabi bersama-sama. Dikepunglah rumah Nabi. Rasulullah ada di dalam rumah bersama Sayyidina Ali. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, malam ini tidurlah kau di kamarku. Saya akan berangkat hijrah." Sayyidina Ali dengan jawaban yang tegas, sami'na wa ata'na, bersedia untuk tidur di kamar Nabi. Padahal Sayyidina Ali juga tahu resiko tidur di kamar Nabi pada malam hari itu adalah kematian, karena di luar sudah dikepung rumah Nabi. Tetapi Sayyidina Ali tidak mempedulikan itu. Dia hanya mengikuti sami'na wa ata'na, karena ini perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua ada namanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak hanya dicatat dalam sejarah, dalam peristiwa hijrah Nabi, tetapi Abu Bakar ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Abu Bakar itu yang menemani Nabi berangkat hijrah. Nabi Muhammad rumahnya dikepung, kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan selamat atas pertolongan Allah menuju ke rumah Abu Bakar. Abu Bakarlah yang menemani perjalanan Nabi. Ketika di tengah perjalanan Nabi berhenti dan bersembunyi di Gua Thur. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengejar sampai di pintu gua. Sampai di pintu gua itulah Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan sekali, karena andaikan di dalam gua itu Nabi melakukan gerakan sedikit, maka di luar gua akan ketahuan. Atau Abu Bakar batuk atau bersin, maka di luar akan ketahuan persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Ketika
Abu Bakar sangat ketakutan, maka Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau takut, Allah bersama kita. Maka fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, maka Allah kemudian menurunkan ketenangan di hati Abu Bakar dan Rasulullah, dan Allah menurunkan pasukan-pasukan lam taroha yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itu sahabat yang kedua yang berperan dalam peristiwa hijrah Nabi. Ada juga Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang pendekar yang tidak terkalahkan. Ketika sahabat-sahabat pergi hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tengah malam supaya tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, justru Umar bin Khattab ini dengan terang-terangan dia berpidato di hadapan orang-orang Mekah. Ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, penduduk Mekah, besok pagi saya akan berangkat hijrah. Silahkan siapa yang kepingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, orang tua kehilangan anaknya, silahkan besok cegat saya. Saya akan berangkat besok. Dengan sangat gagah perkasa, Sayyidina Umar justru mengumumkan keberangkatannya dari Mekah menuju ke Madinah itu. Ada pula sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini seorang saudagar, seorang pedagang yang sukses. Kekayaannya di Mekah luar biasa, berlimpah. Tetapi ketika ada perintah hijrah, seluruh kekayaannya, seluruh harta bendanya ditinggal semuanya. Tidak ada yang dibawa kecuali yang dibutuhkan, dan semuanya ditinggal. Bertahun-tahun dia membangun bisnisnya, sudah sukses, tetapi semuanya demi perintah Allah, perintah Rasulullah, semuanya ditinggalkan, berangkat hijrah menuju ke Madinah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itulah perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang semuanya sahabat-sahabat mulia, semuanya mengalami penderitaan ketika perjalanan hijrah itu. Kita bayangkan perjalanan hijrah itu dari Makkah menuju Madinah. Dahulu belum ada bis, dahulu belum ada kereta cepat. Perjalanan yang ditempuh 450 km dengan onta, memakan waktu 8 hari perjalanan Mekah Madinah. Kalau sekarang kereta cepat konon 2 jam sampai. Tetapi dahulu di panas yang sangat terik, gurun Sahara, padang pasir, mereka harus menempuh perjalanan yang begitu panjangnya. Belum lagi kejaran dari kaum Quraisy, kafir Quraisy yang terus mengintai para sahabat-sahabat Nabi itu. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Hari ini kaum muslimin, kita semuanya mungkin sudah tidak akan mengalami peristiwa hijrah yang sedahsyat Nabi dan sahabat para dahulu. Tetapi sekarang hijrah kita adalah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari kebodohan menuju pengetahuan, hijrah dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari momentum hijrah Nabi Muhammad kita jadikan evaluasi diri, muhasabah diri kita, supaya kita menjadi hamba insan yang lebih baik, yang dari tahun ke tahun kita ada peningkatan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ibadik wa ashrafil ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam taifat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa'lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa ukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin waktubis salamata wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal guzati wal musafirina wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات